Pemirsa, sidang perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait kasus Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto kembali digelar hari ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Agenda sidang kali ini mendengarkan keterangan dua saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Untuk mengetahui perkembangan sidangnya, kita sudah terhubung dengan reporter Metro TV, Devi Syafira, langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat siang, Devi. Siapa saja saksi yang dihadirkan dalam sidang hari ini dan seperti apa keterangan yang mereka sampaikan? Ya, Vera dan juga pemirsa, dua saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi ini diantaranya adalah Bob Hardian yang merupakan ahli teknologi informasi dan juga dosen ilmu komputer dari Universitas Indonesia. Kemudian yang kedua ini ada Hafni Ferdian yang merupakan pemeriksa forensik dari Komisi Pemberantasan Korupsi sekaligus penyelidik KPK. Keduanya ini dihadirkan untuk memberikan keterangan sesuai dengan ahli dan juga bidangnya. Tadi untuk mendengarkan keterangan saksi ahli ini diawali dengan Bob Hardian. Namun tadi di awal dari penasehat hukum Hasto Kristianto ini merasa keberatan dengan saksi ahli Hafni Ferdian yang merupakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi karena masih bekerja di KPK dan ditakutkan atau dikhawatirkan terkait dengan objektivitasnya nanti sebagai saksi ahli, apa saja keterangannya yang diberikan karena untuk Hafni Ferdian nanti baru akan memberikan keterangannya pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk Bob Hardian ini memberikan keterangannya tadi di awal pada sidang dimulai pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dan ini menjelaskan secara teknis terkait dengan CDR ataupun call detail record yang mencatat informasi terkait dengan identitas, kemudian juga layanan informasi, waktu dan juga lokasi. Nah, kemudian ini juga dijelaskan nanti di CDR ini tercatat siapa yang menelpon, siapa juga yang berkomunikasi, ini tercatat dalam sistem CDR. Kemudian juga dijelaskan terkait dengan perangkat ataupun CDR ini apabila perangkat atau ponsel mati maka informasinya ini tidak tercatat kecuali untuk ponsel yang sebelumnya belum mati kemudian matikan ini dimatikannya dapat dengan direndam air ataupun dengan hal yang lainnya maka informasinya tidak tercatat. Nah, kemudian ditanyakan dari Jaksa Penuntut Umum terkait dengan perangkat Harun Masiku yang tercatat pada tanggal 8 Januari 2020 ini sesuai dengan CDR posisinya berada di wilayah Kebonjeruk, Jakarta. Kemudian hal itu dibenarkan oleh ahli kalau sesuai CDR tercatat pada tanggal 8 Januari 2020. Nah, kemudian untuk perangkat ponsel yang memang dimatikan maupun direndam air tadi sudah dijelaskan dengan ahli begitu ya, karena memang kalau sudah dimatikan tidak dapat tercatat informasi. Nah, kemudian ditanyakan oleh penasihat hukum apakah ada risiko kebocoran data dari CDR, ini dibenarkan ataupun ada risiko jika misalnya ini ada kebocoran data dari CDR. Nah, dijelaskan ahli CDR yang valid ini dapatnya dari operator bukan dari penyidik, tapi tadi dari saksi ahli menyatakan bahwa data yang didapatkan, data CDR yang didapatkan ini dapatnya dari penyidik yang belum jelas datanya itu dapat dari mana. Nah, untuk selengkapnya kita dengarkan pernyataan dari Hasto Kristianto berikut ini. Untuk menunjukkan apakah alat yang dideteksi hanya melalui koordinat dari BTS ID tersebut akan menunjukkan berkorelasi dengan keberadaan orang per orang. Bahkan kalau kita lewat Istana Negara sekalipun, ketika di situ ada BTS, maka kita dianggap berada di Istana Negara. Ya, karena itulah di dalam keterangan tersebut saya menyatakan tidak ada keberatan terhadap keterangan dari saksi. Ya, Vera, kalau tadi sesuai dengan wawancara dengan penasehat hukum Hasto Kristianto, keterangan dari saksi ahli yang dihadirkan pada hari ini, terutama untuk Bob Hardian, ada beberapa pernyataan yang malah tidak memperkuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti terkait dengan dapatnya data dari mana. Tadi dijelaskan data ini sudah berbentuk Excel yang didapatkan dari penyidik, bukan langsung dari operator. Kemudian juga ada hal-hal yang lain, ini menjadi catatan dari penasihat hukum Hasto Kristianto. Nah, untuk perkara ini juga difokuskan terkait dengan perintangan penyidikan dan dari penasihat hukum dari Hasto Kristianto ini menanyakan kenapa
terkait suap tidak dibahas, tapi perintangan penyidikan ini malah difokuskan. Karena kalau kita melihat memang dakwaan Hasto Kristianto ini ada dua, salah satunya adalah perintangan penyidikan, dan untuk perintangan penyidikan ini juga tadi dibahas ponsel yang direndam dalam air, dan kalau kita lihat memang kasus atau perkara Hasto Kristianto yang terkait dengan ponsel direndam ini, pada saat itu Hasto didakwa menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun untuk merendam ponselnya di dalam air. Nah, kemudian Hasto ini memerintahkan melalui penjaga rumah aspirasi Nur Hasan. Nah, selain itu ponsel milik Harun, Hasto juga disebut memerintahkan ajudannya Kusnadi untuk merendam ponsel lainnya yang terkait dengan perkara ini agar mengantisipasi apabila ada upaya paksa oleh penyidik KPK. Sementara demikian Vera yang dapat kami sampaikan, dan kita akan dengarkan nanti keterangan dari saksi ahli kedua yang akan dimulai pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Sementara demikian Vera, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Devi Syafira atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.